Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya rasa kalian semua dalam keadaan sehat semua ya di sini ya. Oke, walaupun pembelajaran kita itu daring, saya harap kalian itu selalu bersemangat ya. Terus kemudian kalian juga jaga kesehatan, soalnya sedang masa pandemi seperti ini kan kita harus pintar-pintar untuk menjaga kesehatan kita. Ya, kalau misalkan keluar rumah, kalian itu harus selalu menjaga protokol kesehatan, menerapkan ya, pakai masker, kemudian pakai hand sanitizer, dan juga jangan berkerumun. Kalian harus berjaga jarak seperti itu. Nah, untuk mengawali kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya, supaya nanti pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Sekarang saya akan menampilkan PowerPoint terkait materi ya. Jadi kita nanti akan belajar tentang menggunakan media sosial dengan bijak. Sudah bisa terlihat ya PowerPoint-nya ya? Oke. Menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, saya rasa media sosial itu sudah tidak asing lagi untuk kalian ya, karena kalian itu sekarang ini pasti sudah banyak yang menggunakan media sosial. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian itu mampu menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, tujuan khususnya itu nanti kalian diharapkan mampu menganalisis pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian itu nanti mampu mengidentifikasikan dampak positif dan negatif dari media sosial yang ada pada remaja. Nah, yang ketiga, diharapkan nanti kalian mampu menerapkan perilaku yang bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, itu tadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, apakah kalian sudah paham? Sudah ya. Kemudian sekarang sudah siap belum untuk melanjutkan pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah siap. Pembelajaran kita hari ini nanti akan kita laksanakan selama kurang lebih 45 menit ya. Jadi nanti kita di situ akan saya tampilkan materi dan kemudian kalian menjawab atau mungkin ada diskusi di sana, dan nanti silahkan kalau ada pertanyaan kalian bertanya seperti itu ya. Jadi nanti di akhir akan ada evaluasi hasil dari pembelajaran kita ini nanti ya. Nanti akan saya kirim melalui WA link Google Form-nya. Nah, seperti itu. Nanti juga link LKPD-nya akan saya kirimkan. Nah, sebelumnya silahkan nanti kalian absen dulu melalui link Google Form yang telah saya kirimkan. Masuk dulu. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu supaya kita lebih bersemangat dalam belajar. Nah, kita akan melakukan tepuk semangat. Seperti saya gini. Kalau kita ingin belajar, maka kita harus fokus. Yeay, gitu ya. Sudah bisa dipahami belum? Saya ulangi, tepuk semangat.
Kalau kita ingin belajar, maka kita harus fokus, 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 yeay, seperti itu. Gimana? Mau dicoba? 1, 2, 3. Coba. Kalau kita ingin belajar, maka kita harus fokus, 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 yeay, seperti itu. Ya, mengerti ya? Coba HP-nya ditaruh dulu. Sudah? Kita bersama-sama melakukan tepuk semangat biar kita bisa fokus dalam belajar. Nah, sudah mulai ya? Tepuk semangat. Kita ingin belajar kita harus fokus, 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 fokus. Yeay. Oke, baik, sekali lagi. Tepuk dia sosial dengan bijak. Nah, saya rasa untuk kalian itu media sosial itu sudah tidak asing lagi. Ya, sekarang pengertian media sosial itu dulu. Nah, media sosial itu menurut kalian apa? Yang kalian ketahui tentang media sosial itu apa? Nah, jadi di sini media sosial itu merupakan media yang berupa situs atau aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet ya. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunaannya saling terhubung dengan siapa saja. Baik orang yang terdekat hingga orang asing yang tidak pernah kita kenal sebelumnya, seperti itu. Jadi kalian saya rasa semua sudah pernah menggunakan media sosial dan ini sudah tidak asing lagi untuk kalian ya. Seperti apa ini tadi kan untuk menghubungkan orang yang sebelumnya tidak kenal menjadi kenal. Itu seperti apa FB seperti itu ya. Kalian pasti memilikinya. Dan kalian itu memiliki teman dari berbagai daerah seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, macam-macam media sosial yang sering digunakan oleh remaja. Apa saja ini? Coba. WhatsApp, Messenger, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lain. Yang sering kalian gunakan yang mana? WhatsApp. Terus kalau Mbak Nia Putri biasanya seringnya pakai WhatsApp juga ya? TikTok. TikTok kan malahan ya. Kalau apa yang udah pernah pakai YouTube, misalkan mengupload video di YouTube itu sudah ada belum sini? Sudah ada yang jadi YouTuber? Dereng. Kalau yang pakai apa Messenger ada nggak di sini? Ada juga ya, tapi jarang. Kalau FB, FB juga sering digunakan juga. Sering. Terus Instagram gitu. Sering juga ya. Jadi itu tadi macam-macam media sosial yang sering digunakan oleh remaja ya. Ada WhatsApp, TikTok, kemudian Line, FB, kemudian YouTube, Messenger itu ya. Tapi kalau YouTube biasanya menggunakannya untuk mencari informasi seperti itu ya. Jadi belum ada yang menggunakan untuk upload video ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, pengaruh media sosial bagi kehidupan kita. Pengaruh media sosial bagi kehidupan kita apa saja? Nah, yang pertama
itu waktu istirahat. Kenapa waktu istirahat itu bisa dipengaruhi oleh media sosial? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Yang bisa menjelaskan waktu istirahat itu juga bisa dipengaruhi oleh media sosial. Nah, soalnya kan kalau misalkan nih kita sudah main HP, misalkan tadi WhatsApp-an gitu ya, kita pasti sudah lupa untuk istirahat. Seperti itu ya Mbak ya? Ya Mas ya? Iya, pasti kita lebih fokus untuk bermain HP. Jadi waktu istirahat kita itu pasti berkurang. Nah, yang kedua itu media sosial juga mempengaruhi kehidupan kita, itu bisa mengakibatkan kecanduan. Kira-kira udah ada belum di antara kalian itu yang kecanduan media sosial? Udah atau belum kira-kira? Belum ya? Saya harap di antara kalian itu tidak ada yang kecanduan media sosial ya. Soalnya nanti kalau kita sudah kecanduan media sosial itu kita akan lepas darinya itu sekali. Jadi kita kalau misalkan menggunakan media sosial itu seperlunya saja seperti itu. Kemudian pengaruh media sosial bagi kehidupan kita itu juga mempengaruhi kepercayaan diri kita. Kenapa percaya diri itu juga dipengaruhi oleh media sosial? Itu kira-kira kenapa? Karena kadang kita itu merasa percaya diri kalau kita itu menggunakan medsos. Contohnya, kita upload status atau menggunakan status itu membuat saya itu percaya diri karena teman-teman saya itu bisa mengetahui tentang kehidupan saya, ini loh saya seperti ini, contohnya seperti itu. Jadi seseorang itu merasa percaya diri kalau dia itu memiliki media sosial, ini loh saya juga punya Instagram seperti itu. Jadi saya tidak ketinggalan teknologi. Itu contohnya kenapa media sosial juga mempengaruhi tentang percaya diri yang ada pada diri kita. Nah, pengaruh media sosial bagi kehidupan kita itu juga mempengaruhi kita itu menjadi kesepian. Nah, kenapa media sosial itu membuat kita itu kesepian? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Selain membuat waktu istirahat itu berkurang, membuat kecanduan, terus percaya diri, itu juga membuat kita itu kesepian. Nah, kadang kita itu terlalu asik dengan dunia kita sendiri. Contohnya kalau kita sudah main HP, itu kan kita pasti sering menyendiri di kamar, misalkan seperti itu. Sebenarnya itu seseorang itu lagi kesepian, jadi larinya pasti ke media sosialnya. Itu ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang dampak positif penggunaan media sosial pada remaja. Nah, dampak positif dari penggunaan media sosial pada remaja itu apa saja? Nah, bisa dodolan. Iya, terus apa lagi? Mungkin yang lain? Ya, kemudian? Terus? Bisnis online. Sebagai media mempererat jaringan pertemanan. Ya. Jadi dampak positif dari menggunakan media sosial pada remaja itu sebagai media mencari, memperluas, mempererat jaringan pertemanan seperti itu ya. Jadi dengan media sosial kita itu bisa menjalin pertemanan dengan banyak orang. Kita menjalin
pertemanan dengan orang yang mungkin berada di jauh dari lokasi kita, dari mana-mana pasti bisa mencari teman yang dulunya terpisah atau saudara jauh yang sudah lama nggak ketemu, itu pasti kita bisa mencarinya melalui media sosial. Ya, ya. Contohnya tadi WhatsApp, kemudian Facebook, seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi. Nah, informasi dari pembelajaran. Contohnya ketika kalian tadi ingin mencari apa tentang bahan mata pelajaran. Nah, kira-kira kalian sudah memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi tentang pelajaran belum? Sudah. Kira-kira udah belum? Nah, kemudian kita juga bisa untuk memanfaatkan media sosial itu untuk hiburan. Nah, hiburan itu biasanya kalian menggunakan media sosial itu untuk apa? Untuk main game online gitu ya, biasanya ya. Atau mencari film untuk sekedar apa mengisi kekosongan setelah belajar, seperti itu bisa. Kemudian bisnis online. Mungkin di sini kalau yang BDP itu sangat bermanfaat ya media sosial untuk bisnis online, tapi tidak hanya BDP saja, TKJ juga bisa, TKR juga bisa, karena bisnis online itu bisa dilaksanakan untuk siapa saja, seperti itu. Nah, itu tadi dampak positif dari media sosial. Ya. Sekarang dampak negatifnya itu apa? Nah, kira-kira apa dampak penggunaan media sosial, dampak negatifnya? Parai lali gawean. Ya, lupa dengan pekerjaan kita. Nah, terus ada lagi malas belajar. Kemudian suka menyendiri. Seperti tadi, kalian itu pasti suka menyendiri dengan. Kemudian ada lagi selainnya. Negatifnya juga boros. Boros apa? Boros kuota. Ya. Seperti kemarin itu kan ada yang dikasih kuota belajar ya. Kuota belajar berapa kemarin ngasihnya? 5 giga. Ya. Ya 5 giga itu untuk 1 bulan ya. Saya rasa itu kalau misalkan kita itu tidak boros, itu pasti cukup 5 giga itu untuk 1 bulan. Tapi karena mungkin kalian itu sering menggunakan media sosial yang berlebihan, akhirnya baru 1 minggu sudah habis. Akhirnya nggak ikut pelajaran, seperti itu ya. Jadi itu contoh dampak negatif dari penggunaan sosial media. Nah, berkurangnya sopan santun. Kenapa sopan santun itu bisa berkurang adanya media sosial? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa sopan santun itu bisa dipengaruhi oleh media sosial? Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Kenapa kira-kira? Kalian pernah nggak menemui teman kalian itu update status dengan bahasa yang kurang pas? Pernah ya? Nah, itu contohnya dampak negatif dari media sosial. Misalkan kalian itu nulis statusnya bahasanya kurang sopan. Nah, itu juga akan berdampak pada
Yang selanjutnya juga, karena kalian itu update status yang kurang sopan, akhirnya teman kalian itu nanti menimbulkan permasalahan baru, bisa berantem juga. Seperti itu, kasus seperti itu di kalangan remaja banyak sekali. Dan saya juga sering menemukan di sekolah-sekolah seperti itu, berantem karena status seperti itu ya. Jadi saya harap kalian nanti bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, ini juga bisa membuat kita malas belajar seperti yang kalian katakan tadi ya, membuat kita malas belajar. Nah, soalnya kalau kita sudah main medsos, kita pasti entar aja lah belajarnya, nanti saja lah, ini tanggung seperti itu. Kemudian kalian juga dengan media sosial mungkin saling membuli temannya. Kalian pernah nggak seperti itu? Pernah nggak? Nggak pernah ya, saya harap ya. Soalnya kan kalian itu seorang siswa pelajar, jadi saya harap kalian sudah bisa membedakan mana yang positif dan mana yang negatif. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan terkait materi. Bu, mau tanya. Ya, Mbak Ningrum. Saya kan biasanya kalau kesulitan dalam menjawab soal dari Bapak Ibu Guru, saya itu googling internet. Itu termasuk dampak positif atau negatif ya, Bu? Nah, googling internet ya, Mbak ya. Jadi, kalau misalkan Mbak Ningrum itu mengalami kesulitan dalam hal belajar, terus kemudian Mbak Ningrum Google internet itu termasuk menggunakan media sosial untuk mencari informasi pembelajaran. Nah, jadi itu termasuk dampak positif ya dari media sosial itu. Seperti itu Mbak Ningrum, soalnya Mbak Ningrum misalkan mendapat tugas dari Bapak Ibu Guru, kemudian Mbak Ningrum tadi kesulitan seperti itu ya. Terus Mbak Ningrum mencari di Google, mencari materi bahan pelajaran, itu kan hal yang positif. Jadi itu merupakan dampak yang positif. Mungkin ada yang lain Mbak Ningrum yang ditanyakan? Ampun, Bu. Sudah ya, udah paham ya. Jadi kalau kita gunakan media sosial itu untuk mencari informasi pelajaran, itu berarti namanya dampak positif. Itu ya Mbak Ningrum ya. Mungkin dari yang lainnya ada lagi? Saya akan saya itu sudah pegang HP, saya ajak ngobrol udah nggak nyambung. Itu berarti dampak negatif dari medsos ya, Bu? Iya, oh tadi Mbak Wulandari ya yang bertanya ya. Iya. Jadi ketika teman Mbak Wulan itu tadi sudah main medsos seperti itu ya tadi ya, diajak ngomong sudah tidak nyambung. Itu berarti dampak dari medsos ya Mbak Wulandari ya, benar sekali. Soalnya kalau sudah main HP itu kadang kita juga sudah nggak connect untuk diajak ngobrol seperti temannya Mbak Wulandari tadi. Itu merupakan dampak negatif dari media sosial. Jadi saya rasa di antara kalian ini nanti tidak ada yang seperti itu ya. Jadi jangan sampai media sosial itu mempengaruhi kalian semua dalam hal-hal yang negatif. Saya rasa kalian semua setelah ini bisa menggunakan media sosial dengan bijak seperti itu. Mungkin ada yang lain? Satu lagi. Satu pertanyaan lagi. Masih ada enggak kira-kira? Udah enggak ada ya? Kalau enggak ada saya lanjutkan. Nah, sudahkah kalian bijak menggunakan media sosial? Sudah bisa
bijak belum kalian dalam penggunaan media sosial? Nah, saya rasa kalian semua kalau misalkan yang merasa belum bijak dalam menggunakan media sosial, saya rasa setelah ini kalian belajar dalam menggunakan media sosial itu dengan baik. Seperti itu ya, kita itu kan masih dalam belajar. Jadi saya rasa setelah ini kalian bisa lebih bijak dalam penggunaan medsos. Nah, sebelum kalian menggunakan media sosial, seperti tadi WhatsApp, FB, Instagram, dan lain-lain, kalian sebelum melakukan itu berpikir dulu. Nah, kita berpikir dulu sebelum melakukan. Apakah sudah benar? Apakah sudah baik? Dan apakah bermanfaat? Contohnya, ketika kalian itu membuat status, kalian pernah nggak membuat status? Pernah. Kira-kira kalian sebelum membuat status itu berpikir nggak apakah status saya itu sudah baik, apakah sudah benar, apakah bahasanya itu bagus, apakah bermanfaat, seperti itu. Atau mungkin kalian memposting sesuatu, itu kalian mulai sekarang dipikirkan terlebih dahulu. Jadi kira-kira apa yang saya posting di media sosial itu sudah benar atau belum, kemudian kira-kira bermanfaat enggak ya, seperti itu. Misalkan nih, kita memposting sebuah kalimat atau kata-kata. Kira-kira itu bermanfaat enggak? Gitu ya. Kadang kan ada seseorang yang posting itu kalimat yang mungkin kurang pas, kurang bermanfaat. Jadi itu berarti termasuk dampak dari negatif dari media sosial. Tapi ada juga yang menggunakan bahasanya itu lebih baik, mungkin memotivasi atau tentang pelajaran atau tentang informasi-informasi penting. Nah, itu berarti menggunakan media sosial itu dengan baik, dan pesan dari status itu sangat bermanfaat. Misalkan nih, kalian update status di WA. Nah, statusnya itu gini, teman-teman besok ada ulangan apa, jam berapa. Itu kira-kira termasuk positif apa negatif? Positif. Ambil kertas kalian, coba buat 2 kolom. Nah, kemudian kalian menuliskan dampak positif dan dampak negatif. Tulislah sebanyak-banyaknya dampak yang kalian rasakan. Nah, kemudian kalian hitung dampak mana yang lebih banyak kalian rasakan, seperti itu. Saya beri waktu 10 menit untuk mengisi dan mencari dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Nanti silahkan kalian untuk bisa membacakan hasilnya. Seperti itu ya. Bisa dimulai 10 menit mulai dari sekarang. Mbak Silia, gimana? Udah jadi? Bon. Udah. Coba Mbak Silia bacakan hasilnya. Dampak positif menumbuhkan rasa empati, dapat mengasah keterampilan sebagai media penyimpanan informasi. Ya, kemudian dampak negatifnya Menyebarkan berita hoax, kurang sopan santun dan membuli teman. Nah, kira-kira dari dampak itu mana yang paling banyak tadi? Negatifnya ya. Mungkin dari yang lain? Situs media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Ya.
Negatifnya? Berawal dari media sosial sering terjadi tindakan kejahatan. Terus apa lagi? Sudah. Nah, saya rasa sudah cukup ya dari perwakilan tadi. Kira-kira mana dampak yang lebih banyak yang kalian rasakan tadi? Positif apa negatifnya? Negatif. Negatifnya ya. Jadi saya harap setelah ini kalian sudah bisa memilah mana yang positif dan negatif. Sekarang bagaimananya cara bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, caranya supaya kita itu bisa bijak dalam penggunaan media sosial, gunakan sesuai kebutuhan. Nah, kita menggunakan media sosial itu sesuai kebutuhan kita saja. Kalau misalnya kita sedang nggak butuh nih, jadi nggak usah buka. Misalkan kita buka FB, ya cuma sekedar mencari informasi saja. Kira-kira pengen ketemu dengan saudara atau teman yang jauh, masih yang lebih banyak. Kemudian jaga privasi, tidak membagikan informasi pribadi ya. Jadi misalkan nih kalian sedang melakukan sesuatu, kalian tidak perlu update status, nanti itu juga bisa menimbulkan kejahatan loh. Misalkan nih kalian sedang berada di mana, padahal saat itu kamu sendiri. Nah, padahal di daerah kita itu kan daerahnya sepi ya, apalagi yang arah Tanjuwangi itu kan melewati hutan ya. Jadi kalau kalian itu berada di sekitar situ, misalnya saya OTW kemana gitu, saya rasa itu kalian nggak perlu menginfokan pada WA status ataupun media sosial yang lain. Jadi jangan sampai seperti itu, soalnya itu bisa menimbulkan kejahatan. Nanti kalau kalian di tengah jalan itu ada yang ngikutin kalian, gimana coba? Kan itu bahaya juga ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Coba sekarang salah satu menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Bu. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah mengetahui adanya dampak positif dan dampak negatif dari media sosial dan bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak, yaitu dengan cara menggunakan medsos sesuai dengan kebutuhan, menjaga sikap dan etika, ikuti informasi yang bermanfaat, hindari akun-akun negatif. Kesimpulan dari Mbak Nia ya, jadi kita itu harus bisa menggunakan media sosial itu dengan bijak ya. Jadi saya harap setelah ini kalian bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi kalian bisa membedakan mana yang positif dan juga mana yang negatif seperti itu ya. Ini nanti saya akan membagikan link evaluasi melalui Google Form. Jadi nanti silakan kalian isi linknya sesuai dengan keadaan kalian ya. Nanti akan saya bagikan lewat WA Group. Pertemuan yang akan datang kita akan mengadakan diskusi kelompok mengenai cara menggunakan medsos dengan bijak. Jadi kita akan berdiskusi ya minggu depan ya. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Selalu jaga kesehatan ya kalian ya. Saya harap kalian selalu sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Soalnya sebentar lagi kita akan melaksanakan
ulangan semester ya. Saya harap kalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi